Halo, jumpa lagi dalam Echo's Design and Build video. Di sini kita kemarin terakhir sudah belajar bagaimana cara membuat mengimport dari file AutoCAD 3D-nya ya. AutoCAD 3D ke import ke dalam SketchUp. Di sini sebelumnya saya mau kasih tahu, saya biasa pakai SketchUp Pro 2018 ya. Di sini SketchUp Pro 2018. Untuk rendering sendiri saya biasa pakai antara Enscape atau V-Ray. Nah, untuk still image biasanya saya pakai V-Ray, dan khusus uh, untuk animasi biasanya saya pakai Enscape. Dan biasanya saya di sini pakai animasi sederhana aja ya. Nah, karena nanti biasanya kita gabung nanti di uh, modifikasi di videonya nanti untuk presentasi atau apa ya yang lainnya. Nah, ini di sini kita kemarin sudah import ya. Nah, dan selanjutnya ini kita belajar bagaimana cara membuat mengaplikasikan material ke dalam material. Di sini kita pakai V-Ray ya. Material V-Ray ke dalam gambar yang sudah ada di sini. Karena kita kemarin sudah import, dan di sini sepertinya masih masih terlalu sederhana gitu kan gambarnya, karena belum dikasih materialnya. Nah, bagaimana cara membuat materialnya? Di sini kita coba. Di sini ada gambar gambar apa namanya? Ini yang sudah default dari apa? Dari V-Ray ya. Nah, nanti kita buat misalnya mau bikin kaca dulu. Nah, di sini saya mau ngajarin bagaimana caranya, memberi tutorial bagaimana caranya membuat material yang memang bawaan dari V-Ray ya. Bawaan dari V-Ray. Di sini ada beberapa metode sih sebenarnya untuk aplikasi material ke dalam gambar kita ya. Kita kasih dulu. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu saya pakai V-Ray berapa di sini ya. V-Ray-nya di sini V-Ray 36 kalau nggak salah. Di sini V-Ray 36. Nah, di sini ada V-Ray 36 ya. Sini kelihatan V-Ray 36. Dan selanjutnya ya, saya mau coba bikin kacanya dulu ya di sini. Mau aplikasikan kaca. Kalau di sini kita ada tombol ini. Kalau di V-Ray 36 ada tombol ini. Nah, ini gunanya untuk munculkan ada aset yang memang bawaan V-Ray. Nah, aset materialnya. Nah, di sini kalau mau kita perbesar, misalnya nggak terlalu kelihatan, macam-macam di sini. Ada bumpy, glass coat. Ini warnanya macam-macam ya teman-teman. Tinggal nanti kita aplikasikan mau yang mana. Saya coba yang agak gelap dulu, glass tint gray. Nah, ini kita tarik aja ke dalam sini. Nah, kemarin kita kan waktu bikin mulai dari AutoCAD ya, saya ngajarin selalu bagaimana caranya menggunakan layer. Sini ada layer ya. Jadi ini sudah layer yang dari AutoCAD ya, yang kita pakai dalam gambar 3D itu, yang termasuk di dalam gambar kita ada muncul. Jadi mulai dari awal kita bikin seperti layout, side plan, dinding, ini yang layer-layer yang memang kita pakai di AutoCAD, dia secara otomatis terpisah di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan, tadi sudah terpilih tadi ya, glass tint gray ya, untuk materialnya. Ya, kalau misalnya kita mau pilih cepatnya ya, karena kenapa saya pilih pakai layer, karena kita bisa ada pakai begini ya, apply material to layer. Jadi kita tinggal tidak perlu milih apa namanya, milih ininya ya, milih objeknya seperti begini kan. Ini milih objeknya satu-satu begini. Nah, kalau satu-satu begini kan kita capek kalau misalnya apa namanya, milih satu-satu. Jadi kita pakai aja seperti ini. Yang tadi ini kita pakai aja ini. Nah, ini kan ada ini, kita klik kanan, baru apply material to layer, kita pilih, baru kita pilih kaca. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dia berpikir, nah langsung, nah seperti itu munculnya.
Untuk yang lainnya bisa kita coba, misalnya ini aspal misalnya buat di jalannya ya. Nah, aspal ini material bawaan layarnya, material bawaan V-Ray kan sudah ada, memang lebih lengkap daripada material yang bawaan SketchUp. Nah, nanti kita coba juga material yang bawaan SketchUp. Nah, ini misalnya di sini aspal ya, aspal aspal itu masuk konkret kalau nggak salah. Nah, ini ada macam-macam di sini, konkret aspal nggak ada, sepertinya di apa namanya, di ground mungkin. Nah, ini ada macam-macam di sini. Nah, ini aspal. Ini tinggal kita pilih mau aspalnya mau model bagaimana, tinggal kita pilih. Misalnya ini kita masukkan, nah kita tarik aja ke dalam sini. Nah, ini kita pilih apply material tuh. Oh, di sini karena tidak ada apa namanya aspal ya, kita harus pilih dari kalian kita belajar bagaimana cara pilihnya dari apa namanya, dari objeknya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini kita pilih karena dia ini grup ya, kita pilih dulu apa namanya, grupnya, kita klik 2 kali, nanti kita pilih dulu apa namanya, permukaannya, permukaan dari objeknya. Jadi misalnya di sini kita bisa pilih ini. Jadi yang di sebelah sini enggak terpilih, nanti enggak bisa diaplikasikan anunya, apa namanya, materialnya. Jadi kalau misalnya seperti itu, ini kan sudah kita pilih tadi, kita tinggal pilih tadi aspalnya ya. Ya ini aspalnya. Nah, ini aspalnya kita apply material to selection. Ini bisa begini, bisa pakai begini. Nah, bisa juga misalnya kalau kita misalnya mau keluar dari sini ya, keluar dari pilihan ini, kita escape aja atau klik di luar 2 kali, klik di luar objek 2 kali, seperti itu. Nah, misalnya ini sudah. Nah, kalau misalnya kita mau aplikasikan misalnya rumput lagi, rumput bisa juga. Misalnya rumput kita pilih misalnya seperti ini, rumput itu masuk ground juga kalau misalnya ground. Nah, ini ada rumput, kita tinggal pilih yang mana mau kita pakai, misalnya ini. Nah, misalnya ini rumput ya. Nah, kalau rumput ini misalnya kita pakai klik 2 kali misalnya. Nih misalnya mau kita semua yang rumput ini, misalnya semua yang objek yang dalam satu grup ini, misalnya mau kita masukkan, kita tinggal pencet Ctrl A aja ya. Ctrl A baru kita pilih. Pakai begini, pakai ada bucket ini, tinggal dimasukkan. Nah, seperti itu. Bisa juga pakai yang kita klik di sini, klik kanan tadi, apply material to selection. Jadi material bidang mana yang kita pilih. Kalau kita pakai apply material to selection, jadi otomatis nanti langsung berubah dia sesuai layarnya. Nah, di sini juga sama. Nah, jadi kalau misalnya sudah tersedia kayak rumput ini kan sebenarnya sudah tersedia material buat apa namanya, buat layar, sudah ada layarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai begini aja kalau mau lebih cepat kan. Tadi grass, mana grass tadi, grass. Nah, ini ada grass ya. Ya, ini ada grass. Kalau teman-teman bingung misalnya, malah posisinya di mana sih itu, yang posisi yang tadi yang material ini, kita bisa pakai ini. Nah, ini baru kita pilih begini, langsung otomatis. Jadi kalau misalnya dia ada di sini bisa. Nah, misalnya begini ya, ini kan default materialnya kan kaca tadi ya. Nah, kita ketik aja ini sample paint, baru ini. Nah, otomatis di sini terganti otomatis. Jadi karena yang di sini material yang di sini kan sebenarnya kan mau dipakasi rumput juga.
Jadi kalau misalnya sudah ada layar sendiri, kita nggak perlu repot-repot, tinggal klik kanan, apply material to layer, kita pilih rumput. Nanti otomatis semua sudah terisi seperti itu, rumput. Itu makanya saya senang menggunakan layer biar cepat, kita tidak perlu selection banyak macam-macamnya. Nah, ini satu lagi ada juga di sini cara masukkan material lewat defaultnya punyanya apa namanya? Punyanya dari SketchUp ya. Di sini ada SketchUp bawaannya, kita mau aplikasikan misalnya buat di sini ya, di terasnya. Nah, di teras ini kita bisa pilih misalnya di sini ada bermacam material, jadi kan ada tab material. Nah, drop down begitu bentuknya. Nah, ini di sini kita tinggal pilih misalnya coba kita pakai tile, bisa ini macam-macam pilihannya. Nah, ini kalau saya suka pakai yang ini, mana ya, yang stone. Nah, stone ini kita tinggal pilih misalnya warnanya apa, nanti kita tinggal pilih ini, kita pilih material objeknya, misalnya ini Ctrl A biar cepat ya, kita Ctrl A baru kita pilih ini kan sudah terpilih di sini stone vein gray. Nah ya, nah seperti itu. Nah kalau sudah begini, kalau di V-Ray biasanya nanti langsung otomatis masuk. Nah masuk dia otomatis stone vein gray. Nah ini. Tapi kalau nanti untuk di ininya harus dimodifikasi ya, karena ini kan masih gambar standarnya ya. Nanti dia perlu nanti bagi refleksi atau nanti pengaturan material seperti ini nanti di video selanjutnya. Mungkin itu saja teman-teman untuk pelajaran yang pertama untuk material. Nanti ada beberapa cara nanti material ini mungkin agak panjang videonya, mungkin untuk sementara itu dulu. Nah, kita bertahap belajarnya, yang penting dicoba ya. Kalau kita malas mencoba, nanti agak sia-sia kita pelajarin ini. Tujuannya kita banyak belajar biar kemampuan kita meningkat dalam menggambar, mulai dari dulu AutoCAD yang awalnya ya sudah ada videonya sampai ke SketchUp ini nanti. Jadi secara desain nanti teman-teman belajar mulai dari awal ya. Mungkin itu saja yang video kali ini. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Keep learn, keep creative.